Terima kasih banyak Ibu bersedia mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah setelah Lokakarya perdana kemarin, ini kita akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu perdana. Pendampingan individu perdana ini adalah untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan Ibu selama 1 bulan yang lewat. Kemudian kita juga akan berdiskusi tentang harapan, kekhawatiran yang telah dibuat di Lokakarya Perdana, kemudian juga bagaimana dukungan dari lingkungan sekolahnya. Ibu Sri Suwarti. Rini Suwarti. Rini Suwarti. Pak, masalah HP di tempat tidurnya. Sampai barokah. Langsung sebagai kepala ini. Iya Pak, guru sekalian kepala. Sebenarnya suami saya, tapi karena nggak sempat. Iya. Berapa orang yang anggota Gurunya, siswanya? siswanya ada 40 sekarang. 40 siswa. Gurunya? Gurunya 5 orang. 5. Lumayan banyak Ibu ya. Alhamdulillah. Iya. Gurunya 5 orang mana saja? Gurunya Iya. ada Pak, cuma karena kan mereka itu datangnya mampunya Senin sampai Kamis aja. Terus sebenarnya kan saya jadwalkan sampai Sabtu nih, tapi karena kendalanya mereka seperti itu, mintanya Senin sampai Kamis. Saya juga kan sibuk di SD. Terus terkait kegiatan guru penggerak yang selama sebulan ini sudah sampai di mana LMS-nya? Sekarang terakhir 1.2A9, kalau 1.A27 itu Pak sudah saya kerjakan tapi saya belum upload. Kalau 1.2A9 ini apa? Masalah nilai peran guru itu. Ya, nilai peran guru. Saya lihat. Kalau 1.2A7 yang belum diupload apa? Sama Pak yang masalah konsep nilai dan peran guru itu juga guru penggerak. Ada mungkin yang bisa setelah menjalani 1 bulan ini harapannya Ibu gimana yang kemarin? Alhamdulillah ada perkembangan juga nih Pak, masalah saya ikut guru penggerak ini, terutama saya kan ngajar di SD. Pertamanya memang saya lamarannya kemarin guru penggerak ini di SD, tapi setelah wawancara karena di situ ada podik saya ada 2 nih Pak, di PAUD sama di SD kan, karena saya di sini sebagai kepala sekolah. Terus diwawancarain Ibu, podiknya ada 2 katanya kan terakhir. Saya 1. Ya Pak, saya sebagai kepala di PAUD, saya ngajarin. Dia lulusnya di kelompok bermain ini nih, sebagai kepala itu. Terus
yang saya juga kembangkan di SD juga, karena di sana kan alhamdulillah nih Pak, yang awalnya anak murid itu malas nih dalam tugasnya nih, saya hanukan Ki Hajar Dewantara itu nih Pak. Karena siswa kan ya nggak terlalu, maksudnya udah fokus dalam pelajaran. Seharusnya siswa kan belajar sambil bermain juga nih. Mereka kan misalkan ada main-mainnya, ada serius belajarnya. Ternyata saya pakai modul Ki Hajar Dewantara itu, akhirnya siswa tersebut saya ajak bernyanyi sambil bermain sesuai dengan materi kurikulum 2013 itu nih, di kelas 4 itu saya kembangkan itu. Akhirnya mereka semangat Pak, karena bernyanyi nih, mereka nyanyinya sesuai dengan materi juga. Ada nyanyi seperti cangkul kan ada nih di kelas 4 kan. Saya kayak anak TK gitu. Saya ada bermain keliling sambil dia menghafal lagu itu yang awalnya dia nggak tahu, malas menghafal lagu tersebut. Saya kembalikan lagu-lagu tersebut. Gitu juga di PAUD yang awalnya gurunya pertamanya kadang malas datang, saya di PAUD nih Pak ya. Yang awalnya lagi nggak mood karena anak muridnya apa tuh, karena lagi nanam jagung kan pada ikut orang tua. Kalau anak yang ini kan Pak, namanya di sini kan petani, jadi ikut orang tuanya. Jadi siswanya kan akhirnya ada yang datang, ada yang tidak nih Pak. Jadi gurunya di sini malas gitu nih. Akhirnya saya rapatkan kembali ke guru tersebut, jangan malas seperti ini, nanti apa kata masyarakat, belum jadi PNS aja, saya bilang nih, saya tegaskan mereka seperti itu, belum jadi PNS aja sudah makan gaji buta, saya bilang nih. Ternyata selang saya nasihatin seperti itu, kebetulan dari orang tua murid, gurunya ini nggak ada yang datang begini-gini katanya. Didengarlah oleh guru tersebut nih Pak. Benar ya katanya. Akhirnya semangat lagi nih, karena saya sudah kan berikan itu nih. Terus akhirnya saya tahan gaji mereka nih Pak. Siapa yang hadir sesuai dengan ini, contohnya 20.000 dalam sejam, saya kasih nih Pak gaji. Siapa yang nggak hadir nanti digantiin oleh teman yang lain, saya kasihkan gitu nih, biar mereka tambah semangat lagi. Akhirnya karena saya kasih seperti itu, wah katanya berarti saya harus hadir terus ini, katanya guru-guru. Akhirnya hadir mereka semua, takut karena ada saya rapat yang seperti itu nih. Dia takut karena takut gajinya diambil sama temannya. Akhirnya dia datang, alhamdulillah. Terus saya contohkan lagi yang awalnya murid anak-anak PAUD, kadang orang tuanya malas nih, ngajak anaknya saya jemput sama dewan guru-guru nih. Ayo saya semangatin lagi gurunya, ayo kita jemput, masa sekolah kita sebentar lagi ada penilaian akreditasi kok seperti ini gitu loh. Terus akhirnya kita kan yang awal bikin PAUD di sini, saya bilang kan, jangan sampai masa kita contohkan yang kepada yang PAUD yang lain, saya gitu kan. Akhirnya semangat lagi kan, karena saya pergi jemput anak murid, ayo, saya bilang, nanti tak beliin es krim. Semangat anak murid, banyak yang datang Pak, sampai enggak penuh ini nih. Akhirnya kita pinjam ruangan yang lebih besar lagi di rumah ada yang guru di sebelah sana. Saking semangatnya nih, terus saya belajarnya mereka di situ semua nih. Saya ajarin praktek sholat apa, jadi kenapa Allah banyak teman kan, teman-temannya semangat. Terus saya, ibu katanya janji beli es krim, saya tepati janjinya. Nanti kalau kita bilang bohong kan nanti anak-anak akan berbohong gitu kan. Saya tepati janjinya, iya ayo ambil saja es krim. Terus saya belikan es krim yang sama 5.000 itu, saya bagikan ke anak-anak murid nih, biar mereka semangat kan. Terus kendalanya di orang tuanya Pak, yang
murid nih, saya bilang ke orang tua wali murid, ini nih anak ini tidak boleh, nggak masuk, harus masuk ya ibu. Saya ini kata bapaknya ini takut bosan si anak saya kalau sekolah. Oh salah, saya bilang nih, justru kebiasaan itu saya bilang nih, terbiasa itu dari kecil sampai besar akan terbiasa. Oh ini berarti sekolah. Saya jelaskan kepada orang tuanya nih Pak. Kebiasaan itulah yang kita lakukan dari kecil Bu. Saya bilang nih, bukan yang saya bilang nih, bukan mulai tunggu anak udah besar. Contohnya Bu ya, anak yang sholat kita didik mulai dari seusia dini ini. Saya bilang akhirnya terbiasa. Saya rasakan dengan diri saya dididik oleh orang tua saya. Saya bilang nih, anak saya bukan Pak ya, bukan saya puji anak saya dari umur PAUD, umur 4 tahun nih Pak, saya suruh bangunin sholat subuh. Walaupun saya berat, hati saya enak tidur atau bagaimana, saya bangunin Pak anak saya, ayo bangun sholat nak, bangun. Walaupun berat, nggak tega istilahnya, saking anak usia kecil gitu enak tidur atau gimana, tetap saya biar kebiasaan itu akan terus menerus. Jadi anak saya sampai yang paling besar kelas 3 itu kalau ketinggalan sholat dia mikir, Bu, saya ini ketinggalan sholat, saya takut dosa katanya nih. Bayar sholatnya, saya bilang nih, bayar sholatnya, nah nggak boleh nggak sholat, karena udah terbiasa nih Pak dengan kebiasaan. Nah akhirnya dengan kebiasaan itu anak saya dari nomor 1, nomor 2 itu akhirnya terbiasa sampai sekarang Pak, alhamdulillah. Itu juga saya berikan contoh kepada orang tua murid ini, jangan katakan bosan. Saya bilang nih, salah itu. Saya bilang nih, justru belajar ini dari usia dini ini, anak ini memori otak anak ini akan cepat nangkap. Saya bilang nih, oh iya katanya. Terus sih apa yang kira-kira Ibu khawatirkan ke depannya? Tidak ada kekhawatiran, cuma ini Pak, karena banyak tugasnya ini yang saya banyak tugasnya ini yang saya membuat saya bisa gini. Karena fasilitator kan Pak, jadi ini kerjakan tugas ini. Saya kira itu sudah sampai di situ Pak, katanya lanjut lagi. Terus tadi malam lagi ada lagi, nanti setelah lanjut 1.2 lanjut lagi 1.3. Wah, ini benar-benar banyak tugas ini. Saya bilang nih, berarti kita harus tanggung jawab dengan tugas ini. Itu kepikiran saya takutnya tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Itu lumayan lama soalnya ini 9 bulan. Iya, 9 bulan itu. Pertemuannya tiap hari apa ya? Pertemuan yang online. Yang online sama instruktur ada. Tergantung dari LMS kemarin itu ada berapa kali Pak ya? Kalau tidak tetap harinya tergantung. Iya, enggak tiap hari, maksudnya kan tergantung informasi Pak Willy ini. Kayaknya ada berapa daftar hadir yang 1.2 itu ada 3 diskusi itu nih Pak. 1, 2, 3, terus sama instruktur kemarin sama Ibu Rahma itu sekali yang 1.2 nih. Kalau yang insya Allah hadir semua saya Pak, dengan 1.1 juga nih hadir semua saya. Kalau ya, nanti tanggal 24 kita loka karya lagi terkait dengan hasil itu, dengan rencana ke depannya. iya Pak. Terus guru-gurunya gimana ya? Itu makanya guru, alhamdulillah sekarang sudah mulai guru-guru saya nih Pak, saya contohkan kan semangat mereka nih. Contohnya saya misalkan anak yang nggak datang, saya suruh jemput seperti saya contohkan kan, yuk kita jemput gini kan. Walaupun permen 1 biji, saya bilang nih anak akan mau semangat, bukan nantinya kita mau nyogok nih, maksudnya biar oh ibu ini baik gini. Tidak ada yang membantah lagi. Alhamdulillah tidak ada yang bantah Pak. Jadi semua bergerak ya? Iya, bergerak. Semua mau menjemput anak ya? Iya Pak. Semua mau menjemput anak. Lumayan Bu, anaknya 40 orang.
Iya Pak, alhamdulillah. Kalau masuk semua udah cukup di sini. Memang Pak, udah cukup. Kemarin aja kita pinjam ruangan itu, ternyata banyak ini. Saya bilang nih, itu rencana ini juga mau bangun nih Pak, yang di sebelah itu kan, karena saya nih Pak, memang kita itu mau rencana ini habis, karena bapaknya juga sibuk kan, bisa tukang juga sama saya Pak. Orang juga tukang di sini juga pada sibuk semua dengan akun Hidoho itu Pak. Pada sibuk. Kita juga sibuk juga nanam. Banyak juga tanamnya. Alhamdulillah Pak. Berapa puluh kilo ini? Saya tanam Ada ada 70 lebih kilo Pak. Hah? Banyak sekali Bu. Saya nanam di ada kopa itu sih. Udah nanam di sini Pak, di sini kan cepat metik nih, makanya saya nggak terlalu fokus nanam di sini. Pernah saya tanam di sini, tapi saya nggak pada cepat metik. Kalau di sana kan agak lama dia, enak dia. Kalau lama kan harganya tinggi. Dari harapan-harapan kemarin Bu, apa yang bisa disebutkan yang sudah tercapai dan yang belum atau belum bisa dilaksanakan atau belum tercapai? Maksudnya tercapai dalam bergerak ini? Iya, yang diharapkan kemarin, yang kan kemarin kita salah satu harapannya kan mengubah diri sendiri, kemudian mempengaruhi orang lain untuk berubah, dan Itu juga termasuk dan juga kalau bisa mengubah komunitas gitu. Iya. Apa kira-kira yang direncanakan ke depan yang belum bisa dilaksanakan? Kalau merubah diri sendiri, alhamdulillah saya sudah lupa sama dari orang lain juga nih, seperti guru tadi. Pengaruh dari modul yang dipelajari tentang pemikiran KHD itu gimana perubahannya? Alhamdulillah Pak, selama ada PHD ini ya, bisa, maksudnya yang saya terapkan di SD itu kan, yang awalnya anak-anak itu kurang semangat, terus akhirnya selama saya pakai PHD ini, alhamdulillah semangat lagi, itu bisa merubah anak-anak nih. Tadi seperti yang Ibu uraikan itu diajak belajar sambil bernyanyi ya, bernyanyi dan bermain. Ada pemikiran lain mungkin ke depan yang bisa diupayakan selain itu, mungkin yang bisa membuat anak-anak tetap terus semangat gitu. Maksudnya saya Selain kita membuat kegiatan belajar sambil bernyanyi itu, mungkin ke depan ada lagi mungkin yang dipikirkan atau yang diancang-ancang Ibu untuk membuat situasi belajar lebih bagus lagi, lebih sisa. Ya ada insya Allah nih Pak, saya ancang-ancang itu supaya anak itu bagaimana fokus dalam belajarnya itu nih Pak. Tetap saya ancang-ancangkan nih, tetap saya memakai Ki Hajar Dewantara ini. Saya ancang-ancang ke depannya anak-anak ini supaya menjadi anak yang fokus dalam pembelajarannya. Contohnya kan anak-anak yang biasanya di pagi hari malas menulis, dan kebiasaannya mereka nih, terus kebiasaan mereka itu sama temannya ngobrol sendiri kayak gitu kan, ngobrol sama temannya. Terus kebiasaannya nih saya lihat kalau saya ngajar di SD Pak ya, kalau di PAUD kan paling anak-anak ayo kita belajar dulu, berdoa dulu. Kalau anak-anak kan yang di PAUD nih, ayo anak-anak kita berdoa. Biasanya kan anak-anak kan langsung, ibu kita mau main peserotan dulu, biasanya kan gitu kan. Ibu kita istilahnya merdeka belajar maunya mereka Pak. Kalau anak PAUD nih namanya masih usia dini, masih kelompoknya bermain nih Pak. Ibu kita mau main peserotan dulu, nanti aja belajarnya. Namanya merdeka belajar, saya pikirnya juga ke situ. Saya ingat Ki Hajar Dewantara.
dia boleh memaksakan anak dan namanya merdeka belajar. Terus saya bilang, ya main dulu, sudah bosan mainnya. Saya bilang nih, terus hanya, ayo sini, karena udah mereka rasakan perosotan berapa kali kita manggil, hanya dia nurut. Nah, nurut nih, karena saya tidak bisa memaksakan, nggak boleh main dulu. Saya tidak boleh, tidak seperti itu nih Pak, karena saya ingatkan, oh ini anak usia ini, anak kepo bermain, biarin aja dulu. Saya bilang kan, sudah bosan, ayo sini yuk. Saya bilang, saya kumpulin lagi anak-anak kan, yang awalnya anak-anak bermain dulu, terus akhirnya saya nasihatin gitu, nanti kalau besok-besok kalau mau belajar nak jangan main dulu ya. Saya bilang gitu nih, kita berdoa dulu. Saya bilang kan, ya ilmunya nanti gini-gini. Oh, akhirnya berdoa. Kata besoknya lagi udah ada yang anak yang fokus berdoa dulu kan, ada anak yang fokus. Kata ibu guru kemarin itu harus berdoa. Ini ada yang nanggap, ada anak yang tidak nanggap kan, seperti itu kan. Namanya anak-anak kan perbedaan, tidak harus kita kamu harus pintar kan. Semua anak kan pasti ada perbedaan kan Pak. Ada yang maksudnya nanggapnya cepat kan. Saya bilang kan dalam Ki Hajar Dewantara itu kan tidak boleh memaksakan anak, dengan anak tidak boleh memaksakan anak. Anak itu lain porsinya, lain anunya, EQ-nya istilahnya Pak. Maksudnya ada yang pintar, ada yang nggak pintar. Bukan nggak pintar, sebenarnya pintar semua sih anak-anak, tergantung dari perilakunya kan, sama pemikirannya itu. Itu saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Berarti tidak boleh memaksakan anak. Yang di situ nih saya bilangnya, aja dia mau sendiri nih belajar. Ini kan masih anak usia gini mau belajar sambil bermain. Jadi anak yang fokus itu saya fokuskan kayak gitu Pak. Jadi anak yang fokus tadi yang berdoa sebelum belajar saya fokuskan yang ini. Terus nanti yang main sendiri itu akan berpikir sendiri Pak. Teman-teman saya berdoa kayak gitu nih. Nanti dia datang sendiri. Datang sendiri. Bagus. Mungkin demikian. Terima kasih banyak, luar biasa perkembangan yang telah Ibu lakukan. Tetap semangat, ini masih lumayan lama ini Bu ya. Terima kasih banyak, ini pelayanannya luar biasa. Saya mengapresiasi apa yang Ibu telah lakukan di kelompok bermain Barokah ini. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.